dahsyat yang namanya kebarokahan dari Allah. Makanya ya, sudah biarkan dunia hendak akan terjadi apa peranan-peranan hidup yang Allah buat di dalamnya. Terserah mau terjadi apa di dunia ini. Mau hiruk pikuk tentang bangsa dan negara, hiruk pikuk tentang nasab dan keturunannya siapa. Yang penting kita ini tetap selalu fokus udah itu aja. Ekonomi saya menurun yang penting istiqomah jangan menurun. Rumah tangga saya harmonisnya menurun, yang penting istiqomah harmonis dengan Allah jangan menurun. Karena hidup ini bagaimana hubungan kita kepada Allah sebenarnya. Jadi ada dua hubungan yang tidak bisa dipisahkan, hablum minallah wa hablum minannas. Tahu kan kau hablum minannas tergantung kepada hablum minallah sebenarnya. Bukan hablum minallah tergantung kepada hablum minannas, tapi hablum minannas tergantung kepada hablum. Kalau hubungan kita baik kepada Allah, interaksi kita baik kepada Allah, silaturahmi kita baik kepada Allah, komunikasi kita baik, prasangka kita baik, maka nanti kita pun akan mendapat kebaikan di hablum minannasnya. Allahumma. Kalau kita baik dengan Allah, rizkinya akan ikut baik, rumah tangganya akan ikut baik, usahanya akan ikut baik. Tapi kalau kita hubungan kita nggak baik kepada Allah, biar dagangan kita ini enak dirasa, bagus racikannya, bagus tempat dan sajiannya, tapi hubungannya tidak baik kepada Allah, tidak akan datang pelanggan ke tempatmu. Karena Allah lah yang menggerakkan pembeli atau konsumen untuk datang kepadamu. Betul? Betul? Kalau syukurmu bagus kepada Allah, tidak akan bertambah rizki yang akan Allah berikan kepadamu. Untung dalam usaha, tapi nggak ada bekasnya. Kadang ada usaha dagangan habis, untungnya ada, tapi ini kurang. Ada yang begitu. Kadang ada yang begitu, kok masih kurang. Ini kok kurang. Kenapa? Syukurmu yang harus diperbaiki kepada Allah. Karena konsepnya untuk bertambah, la in syakartum la azidannakum. Konsepnya cuma itu, rumusnya cuma itu. Jika kamu ingin ditambah rizkinya, tambah keberkahannya, tambah manfaat yang kamu dapatkan dari Tuhanmu, maka konsepnya adalah bersyukur kepada Tuhan. Allahumma. Kalau kita baik kepada Allah, hubungannya niscaya hubungan kepada sesama juga akan baik. Kalau ada yang membencimu, ada yang tidak setuju kepadamu, wajar karena ini hidup di dunia. Jangankan kamu dan aku, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada yang tidak setuju dengannya. Itu sebagai uji dan cobaan di dalam hidup yang sementara ini. Yang terpenting hubunganmu baik kepada Allah, maka hubungan sesama pun akan diberikan kebaikan oleh Allah. Kalau ada beberapa yang tidak baik, hal yang wajar, namanya juga orang hidup. Nggak mungkin sedunia bisa baik semua dengan kita. Kita mau bener banget juga tetap ada orang yang akan tidak setuju dengan kita. Kita mau salah juga ada yang setuju juga, ada yang namanya juga hidup. Yang terpenting adalah satu, hubungan kepada sesama adalah dampak daripada hubungan kepada Allah. Binalah hubungan yang baik kepada Allah, binalah prasangka baik kepada Allah, binalah komunikasi yang baik kepada Allah. Sering-seringlah ingat kepada Allah, maka niscaya alam dan sekitarnya pun akan dibuat ingat kepada kita. Jangan kamu bertanya, kemana teman saya di saat saya berada dalam kesulitan, gak ada yang ingat kepada saya. Kemana orang-orang yang cinta kepada saya, yang orang pernah saya bantu dan bisa saya butuh bantu. Kamu kurang ingat kepada. Jika kamu ingat kepada Allah, mereka akan diberikan keingatan kepadamu oleh Allah. Allah lah sang pengendali di atas muka bumi ini. Dialah raja di atas segala-galanya. Jika Allah sudah cinta kepada kita, lantaran kita cinta kepada Dia, kita melayani Dia, maka Allah akan memerintahkan alam semesta untuk cinta dan melayani kita. Allahumma. Maka salah satu ritual dan jalannya untuk kita mesra dengan Allah adalah yang diajarkan oleh guru kita, nerima rela hati dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Alhamdulillah. Belajar menerima rela hati
hati kenyataan yang ada. Rizkimu berapa, belajar menerima dengan rela hati. Pasanganmu seperti apa, belajar menerima dengan rela hati. Betul? Untuk apa sesembahan kamu lakukan? Sujud ruku kamu jalankan, tapi kamu selalu menolak keadaan yang Tuhan tentukan. Itu dampaknya tidak akan baik hubunganmu kepada sesama. Belajar menerima dengan rela hati apapun yang terjadi, baik dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam persahabatan, pergaulan, kekeluargaan, terima dengan rela hati. Percayalah, tidak ada apapun yang terjadi di atas muka bumi ini melainkan sudah digariskan, ditentukan oleh Allah. Jangankan apa-apa yang kasar, yang lembut sekalipun, angin tidak akan bertiup tanpa perintahnya. Dahan tidak akan jatuh ke muka bumi tanpa kuasanya. Langit pun tidak akan menurunkan tetesan air hujan tanpa kehendaknya. Apalagi hidupmu dan hidupku. Apalagi pasanganmu dan pasanganku. Apalagi rizkimu dan rizkiku. Kok susah banget buat menerima kenyataan yang ada. Selalu aja menyalahkan. Selalu mengkambing hitamkan. Padahal jelas kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan hanyalah Allah. Mana la ilaha illallahmu jika apabila macet rizkimu kamu menyalahkan kanan dan kiri. Mana la ilaha illallahmu apabila kamu tidak menerima kesenangan, kamu salahkan orang-orang sekitarmu. Kamu puji, kamu sanjung kepada orang-orang yang bisa mencukupi apa yang kamu inginkan. Kamu hina-hinakan kepada orang-orang yang tidak bisa memenuhi harapan dan keinginanmu. Mana la ilaha illallah. Kalau kita sudah sepakat mengatakan la ilaha illallah, aku yakin dan percaya tidak ada kejadian apapun di atas muka bumi ini melainkan Allah yang menjadikan. Tidak ada rezeki berapapun yang aku dapatkan melainkan Allah yang memberikan. Ada dan tiada, Allah yang memutuskan. Untung dan rugi, Allah yang menentukan. Bertemu dan berpisah, Allah yang menjadikan. Senang ataupun susah, Allah yang mentakdirkan. Belajar menerima dengan rela hati, itulah cara membina hubungan yang baik kepada Alhamdulillah. Hubungan yang baik bukan cuma dengan kalimat pujian. Kita bisa memuji-muji orang, tapi di dalam hati kita nggak senang, nggak bakal pernah baik sampai mati. Di depan saja kita memuji-mujinya, tapi di dalam hatinya tersimpan rasa kebencian dan tidak ridho di dalam hatinya. Nah, jadi menerima urusan masalah rasa kita. Kita belajar menerima nih berapa rezeki yang kita dapatkan padahal sudah usaha banting tulang siang dan malam. Jangankan dari yang jelas, dari yang nggak jelas, yang abu-abu masih dilakukan. Betul begitu? Tapi apa hendak mau dikata jika Tuhan memberikan demikian adanya? Belajarlah kamu menerima. Pasanganmu, suamimu sudah banting tulang cari cara, berbagai macam cara untuk menghasilkan uang. Kamu sebagai istri belajar menerima apa adanya. Apa yang Tuhan berikan, itulah yang kamu syukuri. Jangan menjadi duri di dalam daging rumah tangga, jangan jadi penyakit di dalam hati suami, dan jangan jadi derita kamu di dalam perasaan istri. Betul tidak itu? Ayo kita belajar menerima dengan apa yang ada. Kalau bicara senang, tidak ada orang yang tidak kepengen hidup senang. Bicara cukup, tidak ada wanita yang tidak pengen dicukupi hidupnya. Bicara enak, tidak ada laki-laki yang tidak pengen enak rumah tangganya, tidak enak usahanya, semua pengen. Tapi kan kita percaya la yusibana ila ma kataballahu. Quran ini jawab. Quran. Jangan cuma Tuhan kita puji-puji, ya Hadi, ya Alim, ya Qadir, ya Mubin, ya Kafi, ya Ghani, ya Fatah, ya Rozak.
Tapi kita selalu menolak terus nih, menolak rezeki yang kita dapatkan, menolak kamu rezeki dari Tuhan. Betul apa tidak ya? Menolak rezeki dari Tuhan. Buat apa yang kayak begitu? Hubungan tidak baik kepada Allah tidak akan pernah baik hubunganmu kepada sesama. Tidak akan pernah baik. Karena dua hubungan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Ada depan, ada belakang, namun tidak bisa dipisahkan. Makanya dengan zikir kepada Allah untuk melunakkan hati, biar hati kita ini jadi hati yang ridho, amin. Jadi hati yang ikhlas, amin. Jadi hati yang rela, amin. Saya mau tanya jawab yang jujur nih bapak-bapak nih. Pak, pengen gak nyenengin bini ya Pak? Yang kenceng Pak, pengen gak nyenengin bini? Pengen gak nyukupin bangga istrinya? Pengen gak makin emas ke bininya? Kan bisa didengar langsung. Tapi rezeki urusan siapa Pak? Yang bisnis udah bisnis, yang dagang udah dagang, yang kerja udah kerja. Ditambah lagi dengan doa kepada Allah. Apalagi yang mau dilakukan juga? Kalau bukan wa ufawwidu amri, serahkan urusan itu kepada Dia yang mengatur rezekinya. Dia yang mengatur ketentuan-ketentuannya, bukan suami. Bukan. Belajar menerima dengan lapang dada agar hidup kita ke depannya lebih dicukupi oleh Allah. Allahumma. Makanya biar dicabut kemiskinannya diganti dengan kejayaan oleh Allah. Sebab barokah istighfar, barokah sholawat, barokah asmaul husna, barokah istiqomah. Allahumma. Kita ngaji bareng, ya, dikiran bareng, puji-pujian bareng. Ayo terima dengan lapang dada.